Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Diah Pratiwi dengan NIM 1910301028 dari kelas fisioterapi 3 Di sini saya ingin menjelaskan apa itu VO2 max, bagaimana proses terjadinya, dan apa saja yang ada di VO2 max itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan apakah VO2 max itu. Nah, VO2 max itu adalah kemampuan seseorang untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, menghasilkan endurance saat menjalani program latihan. Dengan besarnya oksigen yang dihirup di paru-paru, maka semakin besar pula tingkat kebugaran saat kita berolahraga. Atau justru sebaliknya, apabila seseorang memiliki kapasitas VO2 max yang rendah, dengan artian ia menghasilkan oksigen tidak terlalu banyak atau itu sedikit, maka ketahanan tubuhnya tidaklah sebugar dengan orang yang memiliki kandungan VO2 max yang lebih besar dari yang sedikit tersebut. Faktor yang dapat menentukan kapasitas seseorang untuk melakukan latihan secara intens dan terkait dengan daya tahan aerobik, yaitu VO2 max mengacu pada jumlah maksimum oksigen yang dilakukan seseorang untuk dapat memanfaatkan proses latihan dengan stamina yang semaksimal mungkin. Untuk satuan tolak ukur VO2 max diukur berdasarkan satuan liter oksigen per menitnya atau mililiter per kilogram berat badan per menit. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya VO2 max itu sendiri. VO2 max itu dirumuskan bahwa VO2 max terjadi ketika oksigen dihirup masuk ke dalam darah melalui paru-paru. Kemudian dalam paru-paru, oksigen akan kembali lagi diserap dan diikat oleh hemoglobin atau Hb untuk kembali diedarkan pada sel-sel otot yang bekerja. Dengan seringnya berlatih kemampuan seperti aerobik secara terus-menerus, maka saluran sel pembuluh darah pada tubuh akan menjadi melebar sehingga akan menyebabkan akan lebih banyaknya oksigen yang akan diserap oleh otot-otot. Kemudian bagaimana sih cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukur VO2 max tersebut? Mengukur VO2 max adalah tes, yaitu dengan tes harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tekanan pada pasokan oksigen ke otot jantung harus berlangsung maksimal. Kegiatan fisik yang memenuhi kriteria ini harus melibatkan minimal itu 50% dari total massa otot. Aktivitas yang memenuhi kriteria ini adalah lari, bersepeda, dan juga yang lain mendayung. Cara yang paling umum dilakukan dengan cara lari di atas treadmill, alat olahraga treadmill, yang bisa diatur kecepatan dari sudut inklinasinya. Untuk lamanya tes yang harus dilakukan itu terjadi ketika sampai kerja jantung maksimal. Umumnya itu berlangsung sekitar 6-12 menit. Salah satu cara untuk mengukur VO2 max adalah dengan metode Cooper test. Metode ini cukup sederhana, di mana atlet akan melakukan lari atau jalan selama 12 menit pada lintasan lari sepanjang sekitar 400 meter. Setelah waktu habis, jarak yang dicapai oleh atlet tersebut akan dicatat. Lalu untuk rumus sederhana untuk cara berhitung VO2 max-nya yaitu jarak yang ditempuh dalam meter dikurangi 500,9 lalu dibagi 44,73. Untuk contohnya itu semisal Nia akan melaksanakan Cooper test dengan lari selama 12 menit. Jarak yang dicapai oleh Nia yaitu 2600 meter dikurangi 504,9 lalu dibagi 44,73. Jadi hasilnya Nia melakukan Cooper test yaitu 46.881 mls per kilogram per menit. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis latihan.
Jenis latihannya yang pertama itu ada fartlek. Metode ini untuk melatih endurance atau mengembalikan serta memelihara kondisi tubuh seseorang. Caranya yaitu dengan lari lambat yang kemudian divariasi dengan sprint pendek yang intensif, dan juga dengan lari jarak menengah dengan kecepatan yang cukup tinggi secara konstan, kemudian diselingi dengan kita berlari jogging, lalu kita melakukan sprint itu lagi. Untuk yang kedua yaitu circuit training. Circuit training ini adalah tipe latihan yang cukup berat karena mengharuskan kita untuk berlatih berbagai macam jenis latihan seperti sirkular atau berurutan. Setelah latihan A, kita harus latihan B, lalu kita harus lanjut ke latihan C dan latihan D. Latihannya dapat berupa lari naik turun tangga, melempar bola, shuttle run, dan berbagai bentuk weight training dan yang lain-lain. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari VO2 max itu sendiri, yang pertama yaitu umur. Umur merupakan faktor utama yang mempengaruhi akan besarnya kandungan oksigen seseorang. Secara umum, VO2 max pada usia 20 tahunan merupakan angka volume oksigen tertinggi pada usia manusia, serta akan mengalami penurunan hingga 30% pada usia 65 tahun. Lalu yang kedua yaitu karena jenis kelamin atau gender. Umumnya itu laki-laki memiliki tingkat level VO2 max lebih tinggi 40-60% dibandingkan perempuan atau wanita. Sedangkan perempuan memiliki kemampuan aerobik 20% lebih rendah dari pria yang usianya sama dengan si wanita tersebut. Perbedaan hormon inilah yang menyebabkan produksi hemoglobin wanita lebih rendah dan kadar lemak pada tubuh lebih besar dari seorang pria. Di samping itu, wanita juga memiliki otot yang lebih kecil dari si pria tersebut. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan latihan. Hal terpenting dalam pembentukan VO2 max adalah pola latihan yang tersusun dan direncanakan. Seringnya kita berolahraga dapat membuat paru-paru menjadi besar bila ditinjau dari segi fisiologisnya. Itu artinya intensitas oksigen yang dihirup akan lebih banyak masuk ke dalam sel-sel otot yang bekerja, sehingga semakin kuatlah ketahanan fisik orang tersebut. Berlatih secara teratur serta dilakukan berulang-ulang diyakini dapat mengubah tinggi rendahnya VO2 max pada seseorang. Seringnya berlatih aerobik dapat membantu seseorang untuk memiliki kandungan VO2 max lebih besar meskipun ia memiliki kadar oksigen setara dengan orang lain pada umumnya. Selain itu, cara untuk meningkatkan VO2 max yang kita miliki, yang pertama juga kita bisa melakukan latihan endurance, yaitu selain itu ada juga cara kita untuk melatih atau meningkatkan VO2 max. Yang pertama yaitu dengan latihan endurance. Latihan endurance yaitu latihan aerobik yang durasinya cukup panjang. Dengan kita melakukan latihan endurance, maka jantung kita akan semakin beradaptasi sehingga ketika sekali mompa, oksigen akan dibawa dalam jumlah yang lebih banyak dari yang biasanya. Untuk yang kedua yaitu interval training, yaitu dengan melakukan latihan dengan intensitas yang cukup tinggi, tetapi diselangi dengan latihan intensitas rendah juga. Setelah kita melakukan latihan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga ada yang namanya defisit oksigen, sehingga merangsang tubuh untuk terbiasa dan beradaptasi untuk bisa meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa lebih banyak oksigen. Latihan yang ketiga yaitu kita melatih kekuatan otot. Dengan latihan kekuatan otot, maka otot akan bekerja kuat dan lebih efektif. Semakin kuat dan lebih efektif, maka kebutuhan oksigen pun akan semakin sedikit sehingga VO2 max-nya akan bisa semakin meningkat. Lalu untuk meningkatkan dua hal tersebut, meningkatkan VO2 max, yang pertama dengan cara melatih kardio.
meningkatkan kapasitas kardio atau kapasitas oksigen dengan melatih dengan berlatih sprint 4 menit kali 4 set dengan menempuh jarak sekitar 1 km adalah jarak interval kita dan secepat mungkin, dan beristirahat selama 2-3 menit dan dilanjutkan sampai 4 set. Jika sudah terbiasa, maka boleh dinaikkan menjadi 6 atau 6-10 set. Kemudian selama kita beristirahat, tidak dianjurkan untuk duduk atau diam karena tubuh kita akan mengira kalau kita sudah selesai melakukan latihan tersebut atau kita sudah beristirahat. Maka kita harus tetap bergerak atau sekedar mengangkat kaki atau lari di tempat agar menjaga heart rate kita tetap akan stabil. Yang kedua yaitu melatih kekuatan otot, yaitu menggunakan teknik lunge just dikombinasi dengan stairs diulang selama 10 kali selama 5 set, dan bisa dikombinasikan dengan melakukan gerakan lain yaitu push up 3 kali untuk melatih otot core. Yang kedua, latihan loncatan dan saat jeda diselingi dengan gerakan yang lain, bisa dengan gerakan seperti squat jump. Lalu yang selanjutnya yaitu saat tubuh tegap, lalu melangkah, kaki kiri jinjit dan kaki kanan ke atas, lalu kaki kanan maju ke depan dan kaki kiri agak jinjit, seperti membungkuk untuk jari-jarinya ke bawah menggunakan lunges seperti dilakukan selama 8 kali gerakan. Yang selanjutnya yaitu Harvard Step Test. Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani dilakukan dengan cara naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit. Setelah itu dilakukan istirahat pengambilan data denyut nadi selama menit pertama, kedua dan ketiga, masing-masing dilakukan selama 30 detik. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak salah dan banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.